Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torokat pada chapter 209 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Bertemu Kembali part kedua. Kembali pada perbincangan antara Enkidu dengan Tromere, di mana Enkidu sangat kesal karena Tromere menyalahkannya atas kematian Amizu. Dan sekarang Enkidu kembali untuk menanyakan kenapa Tromere tidak mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Amizu. Tromere telah mengingat semua hal tentang Amizu, sosok yang telah menghantuinya dalam mimpi. Lalu Enkidu melihat Tromere telah mengingat semua tentang Amizu dan ingat hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Olan yang melihat perbincangan Enkidu dengan Tromere, Olan tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Enkidu dan menganggap Enkidu sudah gila. Lalu tiba-tiba Endorsi menggunakan bompongnya berusaha kabur. Tetapi hal itu disadari oleh Olan. Lalu Olan pun melihat Endorsi sebagai musang. Musang kali ini diartikan sebagai orang yang licik. Kemudian Endorsi berpikir, karena mereka telah mencuri bidak raja darinya, bagaimanapun caranya dia ingin mendapatkan bidak rajanya kembali dari tangan Pelerir. Kembali pada Tromere, dia yang mencoba mengingat Amizu seseorang yang sama samar. Tetapi Tromere mulai mengingatnya sedikit demi sedikit, mulai dari wajahnya, tubuhnya, momennya, senyumnya, dan juga kematiannya. Lalu Enkidu menjelaskan bahwa Tromere lah yang telah membunuh Amizu. Mendengar hal itu, Tromere membantah karena yang membunuh Amizu adalah Enkidu. Sontak Enkidu marah karena Tromere menuduhnya sebagai pembunuh Amizu. Lalu Tromere berkata, hanya sebagian kenangan yang kembali, tapi kaulah yang telah membunuh Amizu, Enkidu. Mendengar hal itu, Enkidu berkata bahwa Tromere tidaklah masuk akal. Kemudian Tromere menjelaskan, akulah yang mengatur kalian semua. Enkidu pun tambah kesal karena bajingan Tromere benar-benar tidak mengubah apapun. Lalu Enkidu berkata, kaulah yang memaksaku itu berarti kaulah yang telah membunuhnya. Kemudian Tromere menjelaskan bahwa dia tidak ingat persis apa yang terjadi. Jadi kebenaran insiden itu tidak jelas, tapi aku adalah orang yang memerintah sejak saat itu. Jadi tanganku tidak akan pernah terkena darah. Jadi kamulah yang membunuhnya, Enkidu. Tromere masih tetap tidak mengakui. Lalu Enkidu menjelaskan, pertanyaan di sini bukan tentang tangannya yang berlumuran darah, tetapi soal siapa yang mempunyai keinginan untuk membunuh Amizu. Lalu Tromere pun menjelaskan kepada Enkidu, itu tidak masalah Enkidu, dan aku menjadi yakin bahwa yang penting bukanlah kebenaran atau perasaan. Yang terpenting hanyalah siapa yang mengendalikan kebenaran itu. Mendengar hal itu, Enkidu, Belerir, dan juga Gororo menjadi sangat terkejut. Enkidu pun sangat marah pada Tromere dan akan membunuhnya. Lalu Belerir pun mengingatkan Enkidu untuk menahan emosinya. Karena bagaimanapun Enkidu tidak akan pernah bisa menang melawan Tromere. Lalu Belerir pun mempunyai sebuah rencana. Mendengar percakapan mereka berdua, Tromere menduga bahwa Belerir adalah orang yang sombong yang berbicara di Observer saat akan memasuki Tunas. Lalu Tromere bertanya, apakah mereka berdua berada dalam satu tubuh? Lalu Belerir pun menjawab, betul Tuan Kepala Keluarga. Tromere pun berpikir bahwa ini situasi yang tidak biasa. Lalu Belerir bertanya, apakah Tromere tahu bidak raja yang dia pegang? Tromere pun menjawab, iya, itu bidak raja milik Kustang. Lalu Belerir bertanya kembali, menurutmu apa yang akan terjadi jika saya membawa bidak raja ini ke aula pertandingan besar? Kemudian Tromere menjawab, ya, aku tidak yakin. Karena kamu adalah anggota keluarga Bupido, tetapi bukan peserta dalam permainan ini.
Jika orang sepertimu yang bukan seorang peserta akan tiba bersama raja di tempat permainan, mungkin benar kalau Gustang tidak akan bisa ikut serta dalam catur. Tapi bukankah itu hal yang bagus untukku? Karena ancamannya adalah jika kau membawa bidah ke rajaku. Bellerin pun kembali menjelaskan, Anda belum mengetahuinya, jadi aku akan bilang rajamu juga berada di tanganku. Lalu Tromere pun berkata, aku sudah menemukan rajaku. Apakah kamu tahu di tangan siapa rajaku berada? Bellerin pun terus menjawab, ya aku tahu, Holland adalah orang yang memilikinya. Tak lama dari situ lalu Holland diperlihatkan, justru sekarang pergi ke sisi Bellerin. Melihat hal itu, Tromere berpikir kenapa Holland justru pergi ke sisi Bellerin, dan Tromere berpikir ini tidak mungkin. Kemudian Holland berkata pada Tromere, aku akhirnya bisa mengatakan ini. Ya, karena aku tertangkap di tempat ini. Tidak, sebenarnya sejak awal perang ini aku telah memutuskan atas kemauanku sendiri untuk mengkhianatimu kepala keluarga. Seperti yang kuduga, kita sudah bersekutu sejak sebelum permainan ini dimulai. Tentu saja aku tidak pernah menyangka aku akan memiliki bidah raja. Segera setelah itu aku menyadari bahwa aku memiliki raja. Aku tahu kesempatanku telah tiba. Lalu aku memberitahunya tentang hal itu melalui pesan dan aku telah mengikutimu sampai saat ini tiba. Karena aku ingin melihat dengan mataku sendiri saat itu ketika kamu berada dalam situasi di mana kamu tidak bisa mengendalikan sesuatu. Kamu mencoba menjadikanku kepala cabang, tapi aku tidak pernah dihormati sejak aku dilahirkan. Dan kamu hanya memilih kami untuk menggantikan mereka yang menentang perang. Mereka telah pergi meninggalkanmu dan yang telah menyimpang darimu. Dan meski aku mengetahui fakta itu, aku tetap bangga telah terlahir sebagai bidak caturmu. Dan aku rela dimanfaatkan sampai perang ini dimulai. Tapi Anda tidak mempunyai niat berperang bersama kami. Anda tidak peduli apakah kami mati atau tidak. Kami hanyalah bidak catur bagimu. Karena Anda bisa berperang sendirian. Anda tidak membutuhkan kami. Kami hanyalah sarana untuk memuaskan hasratmu untuk mendominasi. Tuan Kirin mengetahuinya sejak awal dan itulah mengapa Tuan Kirin mengkhianati Anda. Bagimu kami hanyalah makhluk tidak berarti yang lahir tanpa makna. Tapi sekarang bagaimana jika aku hancurkan bidak raja milikmu ini sebelum kau memasuki arena pertandingan? Lihatlah, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda tidak peduli. Sekarang berlututlah dan memohonlah padaku Lopobia Tromere, atau aku akan menghancurkan bidak rajamu. Panel ini sangatlah menarik di mana seorang kepala keluarga Lopobia Tromere disuruh berlutut dan memohon. Hello, yang benar saja. Lopobia Tromere tidak pernah mempercayai siapapun, bahkan anak-anaknya sendiri. Jadi, Lopobia Tromere tidak akan pernah merasa dihianati. Kembali ke cerita, Tromere berkata, sangatlah menyedihkan. Jadi kesimpulannya, perilakuku dalam perang ini sangat tidak menyenangkan bagi para kepala cabang sehingga membuat ketidakpuasan mereka bertambah. Bahkan Kirin telah berbalik melawanku. Dan ketika kalian tertangkap oleh keluarga Bobido, kalian memutuskan untuk mengkhianatiku dan bersekutu dengan pria di sana itu. Kalian telah membuktikan bahwa kalian tidaklah berharga. Ini adalah kepala keluarga Lopobia Tromere. Bisa-bisanya makhluk sepele mengancam seorang kepala keluarga. Pada panel sebelumnya pun Tromere pernah berkata bahwa jika anak-anaknya pun disatukan, itu pun tidak akan membuat Tromere merasa terancam. Oke, kembali ke cerita. Mendengar hal itu, Holland justru yang berbalik kesal dan sangat marah. Lalu Tromere bertanya pada Bellerin,
Mengapa Belerir bersekutu dengan para kepala cabang? Apakah itu hanya untuk memberikan kemenangan pada tuanmu Popido Gustang? Lalu Belerir menjawab, bukankah itu hal wajar? Kemudian Tromere pun tidak yakin akan hal itu. Karena sejujurnya, menurutku kehadiranmu adalah aspek yang paling membingungkan dari perang ini. Untuk tujuan apa kamu melakukan ini? Mendengar pertanyaan dan cecaran dari Tromere membuat Belerir terkejut. Kemudian Belerir beralasan, yang aku inginkan hanyalah memberimu kehancuran yang pantas kau terima, dan siapa yang lebih baik melakukan itu selain aku. Bukankah begitu? Menurutku akan lebih pantas jika kau mati diperlakukan oleh seseorang seperti Holland, pria yang pernah kau kendalikan tuan kepala keluarga. Itu alasan yang masuk akal kan? Lalu Tromere pun berpikir bahwa jadi dengan membantu orang-orang ini, yang diinginkan Gustang adalah menghukum kita semua. Lalu Tromere berkata kepada mereka semua, untuk makhluk yang sepele, itu merupakan impian yang mustahil. Mendengar hal itu, Belerir bertanya, kenapa tidak? Kemudian Tromere menjelaskan dua alasan. Alasan yang pertama, meskipun Enkidu sudah menyatu denganmu, dia akan tetap berada di bawah kendaliku. Jadi itu seperti bidak raja milik Gustang sudah ada di tanganku. Mendengar hal itu, Enkidu tersenyum karena dia pikir aku tidak memikirkan hal itu. Sekarang aku mempunyai dua kepribadian. Dia tidak bisa mengendalikanku sepenuhnya sekarang. Kemudian Tromere menjelaskan, alasan keduanya adalah bidak caturku yang kedua masih ada di bawah kendaliku. Karena kau Holland seperti Enkidu juga masih di bawah kendaliku. Aku sudah lama mempelajari cara mengendalikan manusia. Holland, pernahkah kamu berpikir bahwa anima kuno yang kamu kendalikan itu istimewa? Aku sudah lama menguji cara mengendalikan manusia, dan benda yang kamu miliki adalah anima kuno buatan yang memungkinkan aku menggunakan manusia sebagai tuan rumah, sehingga aku dapat mengendalikan mereka. Kamu adalah puncak dari eksperimen modifikasi yang diciptakan untuk aku sejak awal, Holland. Lalu Holland pun dengan mulai tidak terkendali dan mulai hilang kesadaran berkata, bahkan jika Anda adalah anima paling kuat, Anda tidak bisa mengendalikan manusia. Tromere pun berkata, ya tentu saja aku bisa. Dan Holland, kamu bilang ingin melihat saat ketika aku tidak bisa mengendalikan sesuatu, bukan? Itu memalukan. Tapi setidaknya itu bukan kamu, Holland. Lalu Tromere telah berhasil mengendalikan sepenuhnya kesadaran dan tubuh Holland. Lalu Tromere memerintahkan Holland agar bidak raja miliknya dibawa kepadanya. Melihat hal itu, Belerir pun mencegah dan mencoba terus memanggil Holland agar tidak memberikan bidak raja pada Tromere. Tetapi hal itu tidak berhasil. Lalu Tromere kembali berkata, makhluk bernama Enkidu, jika kamu yang terbangun setelah sekian lama, berpikirlah saja untuk menyelamatkan hidupmu. Daripada datang kepadaku untuk membalas dendam yang tidak dapat kamu capai, baik dulu maupun sekarang. Kamu tetaplah seseorang yang tidak mengetahui tempatnya. Mendengar ucapan Tromere, Enkidu membalas bahwa yang aku butuhkan kau mengetahui kebenarannya. Lalu Tromere pun berkata, bukankah kebenaran itu hanyalah pemikiran subjektifmu saja? Berhentilah berusaha dan sekarang matilah. Lalu diperlihatkan, anima milik Tromere bersiap menyerang Belerir dan juga Enkidu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ditutup pada chapter kali ini. Sebelum serangan Tromere mengenai Belerir, sebuah kilatan api menahan serangan tersebut sehingga membuat Belerir selamat. Ternyata yang menahan serangan Tromere adalah Popido Gustang.
Lalu Gustang berkata, "Kau mencoba mengambil bidak raja milikku dariku ketika aku tidak ada di sekitarmu. Kamu menyedihkan sekali seperti biasanya. Apakah kamu tidak percaya diri untuk bermain catur melawanku?" Mendengar hal itu, Tromere sangatlah kesal. Lalu Tromere berkata, "Omong kosong apa ini? Kamu telah menghindariku selama ini. Dan sekarang kamu akhirnya muncul, Gustang." Lalu Gustang menjelaskan, "Butuh beberapa saat bagiku untuk mengumpulkan pikiranku dan mengambil sebuah keputusan. Dan keputusanku adalah untuk membunuhmu." Baiklah, sekian pembahasan terokat pada tutorial ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.